pembelajaran kami kiranya apa yang kami pelajari bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan berkati juga di pulang mengajar kami menjadi bangsa berdoa amin. Beri salam. Sebelum memulai pembelajaran, ya, kita briefing dulu. Silakan semuanya berdiri. Nanti ada tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya. Pernah dengar di gereja kan pernah kan? Ya. Tepuk semangat 1 kali, semangat 2 kali, semangat, ya kan? Tepuk semangat 3 kali, semangat, yes, ya kan? Ya, atau mau pakai versi yang ini, yang semangat, semangat, yes, semangat, boleh ya? Ya, semuanya silahkan berdiri. Tepuk semangat. Semangat 1 kali. Semangat 2 kali. Semangat 3 kali. Semangat, yes. Diulang lagi ya. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Ya, tepuk semangat 3 kali. Semangat, yes, ya. Terima kasih. Silakan duduk. Kita akan buka buku paketnya. Ada bawa semua kan? Buka di halaman 72. Ada? Iya, halaman 72. Tentang makanan. Di situ judulnya apa? Memahami isi teks prosedur ya. Nah, sama ya. Di sini kalian boleh perhatikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menulis teks prosedur dalam upaya menjaga lingkungan sekitar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur ini tidak lepas ya, dari hidup kita ya. Baik ketika kita di sekolah, ketika di asrama, di rumah, ya kan, di lingkungan masyarakat. Sudah dibuka bukunya? Sebentar ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama nanti kita ya siswa dapat mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri dari teks prosedur itu dengan tepat. Ya. Setelah itu siswa dapat menganalisis kualitas penyajian dari informasi dalam teks prosedur. Yang selanjutnya nanti ini ada tugas dan kelompok ya. Siswa dituntut untuk berkolaborasi dalam kelompok ya, membuat teks prosedur. Nah, teks prosedur sederhana yang berkaitan dengan ya, kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti setelah
itu kalian mempresentasikan tugas kelompok kalian. Ya, kalau tugas kelompoknya nanti majunya bersamaan ya, seperti biasa. Ya, di sini kita akan menyimak sebuah video ya. Nah, nanti kalian simak, boleh disiapkan alat tulisnya juga boleh. Dicatat kira-kira apa yang termasuk teks prosedur yang ada di dalam video tersebut ya. Nah, boleh siapkan alat tulisnya. Ya, enggak apa, punya teman juga. Udah? Udah? Nah, siap-siap ya. Udah disiapkan tadi? Udah? Kini kerusakan lingkungan banyak terjadi. Hal ini terjadi karena kesadaran manusia atas lingkungan masih kurang. Dan dengan tidak Ada yang belum ini ya? Belum siap ya? Ulang ya. Kini kerusakan lingkungan banyak terjadi. Hal ini terjadi karena kesadaran manusia atas lingkungan masih kurang. Dan dengan tidak membuang sampah sembarangan tidaklah cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara lain. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa membantu Anda dalam menjaga lingkungan sekitar. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah merupakan salah satu masalah yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang masih banyak orang menyepelekan sampah-sampah yang kecil tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit dan bencana yang tidak diinginkan. Belum lagi baunya yang membuat kita tidak nyaman. Kini kerusakan lingkungan banyak terjadi. Hal ini terjadi karena kesadaran manusia atas lingkungan masih kurang. Dan dengan tidak membuang sampah sembarangan tidaklah cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara lain. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa membantu Anda dalam menjaga lingkungan sekitar. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah merupakan salah satu masalah yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang masih banyak orang menyepelekan sampah-sampah yang kecil tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit dan bencana yang tidak diinginkan. Belum lagi baunya yang membuat kita tidak nyaman. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hematlah penggunaan energi. Mungkin banyak orang secara tidak sadar terboros dalam menggunakan energi. Contohnya, tidak mematikan keran air walau air telah meluber hingga air terbuang sia-sia. Tidak mematikan listrik jika tidak digunakan lagi. Maka dari itu, kita harus hemat dalam menggunakan energi. Sebagai contoh kecil lainnya, mematikan perangkat elektronik ketika sudah tidak digunakan lagi.
banyak. Oleh karena itu, untuk membantu agar udara tidak tercemar, kita bisa mulai dengan mengurangi penggunaan kertas. Jika kita menulis menggunakan pensil, ketika salah, hapuslah menggunakan penghapus. Memilah sampah. Selanjutnya, untuk menjaga lingkungan, kita juga harus memisahkan pembuangan sampah organik dan anorganik. Secara sederhana, sampah organik adalah sampah yang bisa terurai di alam, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Kalau sampah tidak dipilah saat dibuang, sampah-sampah akan menjadi sarang bakteri dan menimbulkan bau tak sedap. Pemilihan sampah ini dapat dilakukan di rumah dengan cara memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Ih, malah busuk. Buang dah. Masih ada sampah nih. Tinggalan. Nah, dari di atas, semoga bisa ikut serta dalam menjaga lingkungan kalian ya. Ya, udah menyaksikan video tadi kan? Udah mencatat? Ini tadi langkah-langkah dalam upaya apa? Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, ini merupakan satu contoh teks prosedur ya, yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tadi ini contohnya dicontohkan oleh anak-anak sekolah. Ya. Kalian dapat lihat tadi. Yang pertama dia membahas tentang apa? Tentang membuang Iya, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuang hapus lagi. iya, hemat dalam menggunakan energi. Contohnya seperti apa tadi? Seperti Matikan matikan ya perangkat elektronik yang tidak terpakai, misalnya pada siang hari, nah lampunya masih hidup, masih nyala. Nah, ini untuk menghemat, supaya kita untuk menghemat, ya kita matikan. Misalnya kalian pakai kipas angin, terus kalian tinggalin begitu saja, itu juga salah satu ya, cara apa? Tidak menghemat energi. Apalagi yang selanjutnya? Coba. hemat kertas. Ya, hemat kertas contohnya. Nah, biasa di dalam kelas ya, ketika mengerjakan tugas misalnya. Ya, apalagi mengerjakannya pakai pulpen. Kalau nggak ada tip X misalnya, nah, langsung dikoyak, dibuang begitu saja. Dan menyebabkan apa? Ya, selain pemborosan kertas, juga mengakibatkan ya, lingkungan di sekitar menjadi kotor kan kalau sampahnya dibuang kan? Dibuang apalagi sembarangan ya. Nah, untuk menanggulanginya gimana kalau ada sampah? Dibuang pada tempatnya. Ya, buang pada tempatnya. Itulah ya manfaat dari tempat sampah ya. Nah, selanjutnya ada lagi tadi? Apa lagi? Coba. Iya, memilah sampah ya. Nah, yang kalian ketahui sampah itu ada berapa jenis? Tiga. Coba. Anorganik, Organik dan non organik. organik, ya kan? Nah, kalau organik berarti berkaitan dengan sampah sisa Makanan. makanan. Kalau non berarti Plastik. ya sampah-sampah plastik, sampah botol, ya kan? Nah, nanti ada lagi penjabarannya, dibagi lagi menjadi sampah apa. Nah, itu contohnya. Ada lagi tadi? Selain itu? Sudah. Udah? Nah,
Ya bagus ya. Nah, sekarang kita akan mengaitkan dengan pembelajaran ya dengan materi yang selanjutnya. Nah, ini yang paling sederhana ya yang dialami oleh setiap kita, yaitu contoh teks prosedur dalam membuat mie instan. Siapa yang suka mie instan? Ada yang nggak suka mie instan? Ada? Ya, rata-rata kita suka mie instan. Ya, hanya saja kalau dimakan berlebihan itu tidak baik bagi tubuh ya. Nah, kalau sebulan misalnya 2 kali bolehlah ya. Nah, di sini contoh teks prosedur dalam mie instan. Nah, prosedurnya yang mana nih? Yang kalian mendapatkan, coba yang mana? Yang dapat kalian lihat. Dari termasuk nggak judulnya? Termasuk? Iya, termasuk ya, karena merupakan kalimat apa nih? Prosedur. Iya, prosedur tentang ya mengarahkan kita, memberikan suatu petunjuk. Ya. Hanya saja bisa dibaca nggak tulisannya? Bisa. Ya. Tidak. Pertama, ya Bisa. buka bungkus mie instan. Ya. Kedua, pisahkan bumbu dengan mie instan. Yang ketiga, masukkan mie instan pada air yang mendidih. Apalagi keempat, masukkan bumbu. Yang kelima apa? Apabila mie sudah masak, tuangkan dalam mangkuk atau piring. Yang keenam, mie siap disajikan. Nah, ini sangat mudah ya. Nah, yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bikin teh, ya, bikin minuman, ya kan? Nah, ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Itulah yang dinamakan dengan teks prosedur. Nah, Ibu ada contoh nih. Nah, ini contoh ya, teks prosedur yang terdapat dalam mie instan. Nah, yang pertama ini kita dapat lihat, coba perhatikan semua. Nah, ini sama ya dengan kurang lebih yang ada di layar ya. Nah, perhatikan cara memasaknya kan. Nah, ada 4 langkah kan. Nah, yang terakhir ini cara penyajiannya. Alat dan bahan ada nggak kira-kira digunakan dalam teks prosedur ya, membuat mie instan ini? Ada? Ya, alatnya apa? Coba. Alatnya, iya, panci, sendok, ya kan? Mangkuk atau piring, ya kan? Ya. Kompor termasuk? Ya, termasuk. Kalau nggak ada kompornya nggak bisa masaknya kan? Iya. Nah, air mie itu termasuk bahan. Ya, jadi harus bisa membedakan bahan dengan alat ya. Nah, alat berkaitan dengan ya untuk menggunakannya. Kalau bahan ya yang menjadi salah satu topiknya. Ya, misalnya mau buat mie instan tadi, harus ada minyak dulu kan? Nah, ya, contoh yang kedua, nah ini sama-sama mie instan ya. Nah, yang kedua ini ternyata di belakang mie itu ada resep super mie kroket lezat. Nah, mie di sini ada bahan, ada cara membuat, ya, nah, dan ditutup dengan penyajiannya. Ya. Nah, resep, pernah lihat resep? Nah, di mana biasanya kalau kita lihat resep masakan? Ya, bukan hanya di tempat-tempat makan ya, bukan. Ya, di kehidupan kita sehari-hari ya, dibungkus masako biasanya kan? Ya, dibungkus makanan. Ini 2 contoh yang ini ya. Atau juga biasa kita saksikan di acara televisi. Nah, acara televisi biasa ada kan acara makan-makan itu kan? Nah,
acara apa lagi biasanya juga yang menyajikan teks prosedur selain ya acara makan-makan biasanya apa? Ada lagi yang tahu? Ya, selain di televisi, di mana lagi kita dapat jumpai? Ya, di HP, lewat internet ya. Tinggal buka aja ya kan. Ada set-set yang menawarkan resep masakannya kan. Nah, ada langkah-langkah yang harus diikuti, yang harus kita lakukan. Ada bahan-bahan, ada alat yang digunakan. Selanjutnya, nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah, apalagi tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan ya. Nah, tujuan dari teks prosedur itu sendiri apa? Iya, untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu secara ya berurutan ya. Yang selanjutnya, teks prosedur ini ya sering kita jumpai ya. Nah, contohnya seperti tadi pada saat ketika kita ingin menyajikan mie instan ya. Nah, nah, ini juga Ibu kasih contoh nih. Pernah mencuci tangan? Pernah. Pernah? Nah, kira-kira kalau kita mencuci tangan harus ada apa saja yang kita siapkan? Ya, ada air, ada sabun. Sabun pencuci tangan bisa berbentuk cair, bisa juga sabun batangan ya. Nah, tergantung kita. Nah, terus apa lagi selain itu? Untuk mengeringkannya ada nggak kira-kira? Ada? Ya apa? Pakai apa biasanya? Handuk. Ya pakai handuk boleh. Pakai apa lagi? Pakai ya lap tangan biasanya kan? Atau kalau yang lebih modernnya pakai pengering tangan. Nah, pengering tangan ini biasa dijumpai di mall biasanya ya, tempat-tempat makan yang sudah modern biasanya, di KFC ya, di tempat-tempat yang sudah menggunakan alat modern ya. Kalian perhatikan contohnya. Nah, di situ ada judul, ada ya. Nah, apa judulnya? Lawan iya. Lawan kuman dengan mencuci tanganmu. Nah, setelah itu apa yang kalian perhatikan? Ada urutannya? Ada ya, dari 1 sampai 6 ya. Nah, disertai dengan apa yang lebih menariknya? Tentunya dengan gambar ya. Nah, gambar ini fungsinya untuk memberikan gambaran pada kita, memberikan contoh langsung bagaimana cara kita melakukannya ya. Nah, yang selanjutnya Ibu juga ada kasih contoh nih ya. Nah, contoh yang kedua ini juga sama ya, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sama kan, tadi 6, ini 6 juga kan ya. Coba kita akan bahas satu persatu ya. Tadi kan kita perhatikan di teks prosedur tadi ya, ada yang namanya judul, apalagi tujuan, alat dan bahan, apalagi ya, caranya ya, judulnya misalnya cara mencuci tangan yang
tentang cara ya mencuci tangan yang baik dan benar ya. Kita akan perhatikan ciri dari teks prosedur itu sendiri. Yang pertama di sini menggunakan kalimat perintah, ajakan atau larangan ya untuk melakukan sesuatu atau yang biasa kita kenal dengan kalimat imperatif. Nah, kita simak ya di sini. Ada nggak kalimat imperatifnya? Coba. Ada nggak yang memberikan perintah pada kita? Ada nggak? Udah Ibu garis ya. Pastikan ada. Tuangkan, ya kan? Apalagi? Gosok, bersihkan. Nah, ada kata pastikan lagi ya. Nah, bilas, ini kan memerintah ya. Nah, kemudian keringkan. Ya. Ya, kita perhatikan lagi. Yang selanjutnya apa lagi? Urutan dari cirinya tadi. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, panduannya seperti apa? Coba. Panduan ada langkah-langkahnya. Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini termasuk langkah ya, termasuk dari panduan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ya, yang ketiga menggunakan kata kerja yang aktif ya, mengandung imbuhan ne. Ya, misalnya kata ini ya, kata dituangkan, ya, menuangkan. Nah, itu contohnya. Misalnya gosok, menggosok. Selanjutnya apalagi yang selanjutnya? Menggunakan kata penghubung. Belum kan nomor 4 kan? Nah, kata penghubungnya apa? Ya, misalnya seperti menunjukkan urutan langkah-langkah. Kemudian ya, selanjutnya ya kan? Yang kelima, ada terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Nah, aturannya gimana nih? Coba kita perhatikan. Nah, minimal selama 20 detik. Ini kan berupa aturan ya. Ada kata minimal, misalnya maksimal, paling sedikit ya. Contoh-contohnya. Yang selanjutnya menggunakan apa? Ya, kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Nah, waktunya berapa nih di sini? Ya, kita perhatikan ya. Ada? Ada nggak? Coba lihat di. Nah, ada. Tentang apa tadi? Waktu ya. Waktu, apa lagi? Rincian waktu, tempat dan cara. Cara untuk melakukannya. Ya. Rincian tempat. Tempat misalnya menggunakan tempatnya misalnya ya misalnya ada ya. Kalau ini kalau dia mencuci tangan ini ya berarti dia tidak terikat hanya di sekolah saja ya. Ya bisa juga di rumah ya. Ya dimanapun ketika kita berada. Yang selanjutnya terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara
mungkin langsung kamu lap tanganmu, ya kan? Baru kamu basahi, ya kan? Nggak mungkin kan? Harusnya yang benar tadi, ya tanganmu dulu basahi, baru ya gunakan sabun. Setelah itu dibersihkan, baru yang terakhir ya dilap ya. Jadi berurut ya, berurutan. Ini ciri dari teks prosedur. Selanjutnya, nah, kita perhatikan di sini ada struktur tentang teks prosedur. Strukturnya tadi apa? Ada tujuan. Nah, bagian tujuan ini berisi tentang prosedur dalam ya dapat berupa judulnya tadi, misalnya cara mencuci tangan yang baik dan yang benar itu ya. Setelah itu material atau berisikan bahan-bahan alat-alat yang diperlukan dalam mencuci tangan tadi, misalnya tadi menggunakan air mengalir. Setelah itu menggunakan apa lagi? Sabun. Ya, sabun pencuci tangan ya. Ya. Dan boleh mungkin ditambahkan alatnya tadi, alat pengering tangan misalnya ya. Setelah itu langkah-langkahnya. Bagian ini tadi berisikan langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, yang berurut artinya. Yang keempat ini, nah ada penutup. Bagian ini berisi simpulan dari prosedur tersebut ya. Misalnya tadi ketika sudah tangannya sudah bersih ya, ya boleh dilap menggunakan lap tangan. Ya, ini contoh-contoh upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar ya. Udah Ibu ambil satu contohnya, misalnya menerapkan cara mencuci tangan. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian tugas berkelompok. Ya, tugasnya satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti boleh langsung ke kelompoknya ya. Nanti ada kalimat perintahnya di sini. Kalian akan berlatih menulis teks prosedur ya yang berkaitan dengan upaya menjaga apa tadi? Lingkungan sekitar. Tadi kan udah ada contohnya ya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya tadi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, itu kan ada kan? Nah, ada alat, ada bahan yang digunakan. Nah, misalnya apalagi upaya, misalnya di sini Ibu ambil ya yang sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Misalnya menciptakan suasana yang nyaman ketika di kelas, bagaimana? Biar kita nyaman ya pada saat belajar. Ya, biar nggak terganggu misalnya. Nah, gimana caranya? Apa saja langkah-langkahnya? Ya, misalnya ya ruang menjaga kebersihan kelas misalnya salah satunya ya. Apalagi setelah itu. Nah, nanti kalian boleh membuat teks prosedurnya. Ada gambarnya ya, disertai dengan gambar ya. Setelah itu menerapkan pola hidup sehat. Nah, itu juga ya berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan sekitar kita. Gimana menerapkan pola hidup sehat? Misalnya rajin berolahraga, apalagi misalnya selain itu. Nah, Ibu kasih gambaran ya. Tinggal kalian lanjutkan. Setelah itu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Ya, misalnya dengan cara kita piket teratur di kelas. Ya. Apalagi, ya. Nah, dan ya boleh diambil yang ini judulnya kalian kembangkan atau kalian punya judul yang berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan sekitar juga boleh ya. Ya bukan hanya itu saja kan mencuci tangan, apalagi tadi misalnya membersihkan kelas misalnya,
apalagi ya. Nah, boleh dikembangkan. Perhatikan kalimat perintahnya. Di sini kalian tulis nama kelompok ya. Urut. Ya, disesuaikan dengan kertasnya. Muat nggak ini 5 orang namanya? Muat kan? Kecil-kecil aja tulisannya, tapi ditulis dengan nama lengkap ya. Nanti ditunjuk 1 orang yang jadi no tulisnya, jangan semuanya. Nanti misalnya dalam satu kelompok satu orang yang menulis, jangan ya. Tapi tunjuk aja 1 yang sebagai no tulisnya. Yang tulisannya rapi, ya boleh, misalnya kan, nah nggak masalah. Nah, atau dia orangnya yang teliti, boleh. Ya. Nah, kita kan sama-sama belajar. Kalau kalian misalnya masih bingung tentang teks prosedur tadi, boleh juga kalian lihat lagi kembali di halaman 72 ya. Di sini ibu akan bagikan secara terpisah buat 1 kelompok ya. Nah, secara terpisah ini untuk menggambar teks prosedur tadi. Ini untuk menjelaskan teks prosedur tadi. Nah, mulai dari judulnya apa, ya. Apalagi alat dan bahan yang digunakan apa, ya, tujuannya apa. Kesimpulannya bagaimana ya, biar bagi kelompok ada yang bagian menggambar ya. Kira-kira sampai di sini sudah paham? Silahkan kalian bergabung dalam kelompoknya. Silakan konsentrasi ya, kerjakan tugasnya. Nah, ini kan sudah nggak asing ya, di SD udah belajar juga ya, teks prosedur ya. Ya Bu. Supaya dalam menjaga kebersihan di kelas itu juga boleh kita masuk. Apa saja yang kamu lakukan? Tentu juga didukung oleh alat-alat dan bahan kan? Ya, ada alat-alat yang digunakan untuk membersihkan lantai, misalnya pakai apa? Apa lagi?
lakukan. Ya. Yang lain boleh diskusi, ya jangan hanya temannya yang berdua yang mengerjakan. Ya, boleh diskusi apa lagi misalnya. Ibu kan sudah mencontohkan tadi ya upaya dalam menjaga lingkungan sekitar ya. Salah satunya dengan cara mencuci tangan tadi. Apalagi misalnya membersihkan lingkungan sekitar kita, ya. Membersihkan toilet. Apa saja langkah-langkahnya, apa saja bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan. Ada yang masih bingung boleh bertanya ya. Ayo dibantu teman-teman. Misalnya mendaur ulang sampah itu juga boleh tuh. Kalau sampah organik misalnya fungsinya untuk apa? Pupuk, ya kan? Organik untuk apa misalnya? Seperti kaleng-kaleng bekas itu kan bisa dijual kan? Ya. Itu boleh kalian ambil. Menjaga menerapkan pola hidup yang sehat. Selain berolahraga, apalagi yang kamu lakukan misalnya itu juga boleh.
pastikan judulnya sesuai ya dengan teks prosedurnya. Nah, ini kan ada contohnya ya. Nah,
bantu temannya ya. Jangan sampai anggotanya banyak tapi yang kerja hanya 2 orang. Bantu temannya. Ibu perhatikan sudah semua ya tugasnya ya. Nanti akan maju ibu tunjuk satu kelompok maju semua ya. Yang ngomong, yang menunjukkan gambarnya, dan khusus orangnya. Silakan kelompoknya Bella dulu. Yang lain perhatikan. Halo teman-teman, kami akan membacakan hasil dari ekskursi kami. Nama anggota Delia, Resia, Bella, Olive, Brendanya. Membuang sampah pada tempatnya. Memisahkan sampah organik dan non-organik. 2. Tidak membuangnya pada sungai. Mendaur ulangnya jika bisa. Jika ada sampah tidak, ini lain-lain, usahakan untuk menyimpannya di kresek baru dibuang. Nah, jangan membuang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya dan memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Karena jika membuang sampah sembarangan bisa membuat alam dan lingkungan rusak karena sampah. 7. Karena jika sampah tidak dipisahkan antara sampah organik dan non-organik, sampah akan susah didaur ulang dan menyebabkan bau yang tidak sedap. 8. Tujuan supaya terhindar dari sakit penyakit, menjaga alam saya tetap bersih. Alat dan bahan: tempat sampah, sarung tangan, masker dari bau, semprot, sapu, pel, dan sapu lidi. Dan ini gambaran kami. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, judulnya tadi apa? Ada yang menyimak? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, judul harus berkaitan dengan isi ya. Tadi ada alat-alat ya yang digunakan ya. Apalagi selain alat-alat? Ya, ada juga disertakan tujuannya. Apa tujuannya? Misalnya membuang sampah pada tempatnya agar ya kita boleh terbebas dari segala sakit penyakit. Karena masalah sampah ini ya, biasanya menyebabkan penyakit apa nih yang rentan di Indonesia? Ya, demam berdarah, ya kan? Ya, terima kasih. Ya, silakan itu. Sekarang kelompoknya Yeta ya. Silakan maju. Seperti biasa, satu orang mempresentasikan. Kami akan membacakan presentasi kami yang bertema menyelamatkan alam. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. 2. Hematlah energi sekali pakai. 3. Hematlah penggunaan kertas. 4. Kita harus memisahkan sampah organik dan
sembarangan. 9. Tidak menebang pohon sembarangan. 10. Tidak membuang limbah di air. Sudah, cukup saja. Tuhan Yesus memberkati. Ini gambarnya ya. Nah, di sini contohnya judulnya menyelamatkan alam atau lingkungan sekitar ya. Nah, di sini tadi ada 10 upaya. Salah satunya ada membuang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Nah, hemat energi, ya kan? Apalagi hemat dalam penggunaan kertas, memisahkan sampah organik dan non organik, ya. Hemat menggunakan kendaraan bermotor, ya. Artinya kalau kita ya misalnya mau pergi dekat, ya, untuk menghemat ya dalam bahan baku misalnya. Nah, jangan ya, harusnya jalan kaki saja, ya. Itu contohnya ya. Terima kasih untuk hasil diskusinya. Kelompok dari YEKTA silakan duduk. Ayo maju semua ya. Maju semua. Gambarnya ya. Ya, silakan. Halo teman-teman, saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Judulnya menjaga pola hidup sehat. Supaya pola hidup kita sehat, kita harus 1. Makan makanan yang sehat dan bergizi. 2. Makan buah-buahan. 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. 4. Tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan sakit penyakit. Nah, ini itu koreksi ya. Nah, menjaga pola hidup sehat ya. Nah, kita dapat lakukan beberapa upaya. Yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, tentunya ada sayur-sayuran, dilengkapi dengan lauk-lauknya, ya kan? Nah, kalau bisa boleh ditambahkan lagi dengan minum vitamin, makan buah-buahan. Yang selanjutnya mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan ya, aktivitas ya. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Apa juga boleh ditambahkan, misalnya berolahraga secara teratur. Itu juga salah satu contoh dalam menjaga pola hidup yang sehat. Ya bagus sekali ya gambarnya. Sudah berurutan. Ya, terima kasih. Kelompok Malaysia boleh duduk. Kelompok Ringgi. Ya, silakan. Yang membacakan boleh di tengah duduk berdirinya
upaya dalam menjaga ya, lingkungan sekitar. Ya. Nah, ini ada urutan ya. Agar hidup nyaman. Bagaimana cara kita ya menerapkannya? Ya, misalnya tadi dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya. Terima kasih untuk hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kami akan membacakan hasil presentasi orang yang anggota kabinet memberikan Eti Istilah Faya Sakina Daniaru Nilai Sarjanika dan menjaga alam hutan gunung, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah. Yang lain dengarkan ya, temannya lagi presentasi. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan. Jadi Ya, ini gambarnya ya. Nah, ini ya, di sini mereka akan ya menyampaikan prosedur tentang cara menjaga alam. Ya. Nah, yang pertama itu tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak membakar hutan. Nah, dari hasil keseluruhan diskusi tadi ya, sudah ya, kalian sudah mulai memahami ya teks prosedur itu ternyata rata-rata berkaitan dengan apa? Ya, tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, boleh ditulis. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya di depan. Terima kasih untuk hasil diskusinya hari ini. Ya, untuk perbaikannya tadi, misalnya ya, dicontohkan pola menjaga hidup sehat. Pola menjaga hidup sehat. Ini termasuk ke dalam apa dia? Judulnya kan? Tujuannya untuk apa sih kita menjaga pola hidup sehat ini? Ya, ada tujuan. Tujuannya? Tujuan agar selalu sehat. Ya, sehat. Terus apa lagi? Alat dan bahan. Ada nggak kira-kira? Kalau bahan ini kan berkaitan dengan makanan. Alat ada nggak yang digunakan? Ada. Apa alatnya misalnya? Alat untuk berolahraga misalnya kan? Boleh. Alat. Untuk berolahraga bisa apa saja? Ya, misalnya kalian bermain bola voli misalnya, ya kan? Lari, jogging, misalnya. Apalagi berenang, memerlukan ada alatnya enggak? Ya, paling
Misalnya menjaga pola makan teratur, ya. Apalagi makan makanan yang sehat, apalagi minum vitamin, ya kan? Udah ada gambaran ya? Dari pelajaran hari ini ada yang belum paham? Atau ada yang baru? Oh iya, setelah presentasi maju di depan baru paham? Ada? Ada ya? Jadi teks prosedur ini ya, tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita boleh menerapkannya ya. Ya, Ibu tutup pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya nanti kalian ada tugas ya. Nah, apa saja misalnya yang berkaitan dengan teks prosedur yang kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Selain di sekolah, di asrama, ya di lingkungan masyarakat ya. Karena waktunya sudah selesai, ya, silakan kemaskan bukunya. Tiga.